Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Alhamdulillah alladzi amarana bil imani wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa rabbul a'la wa rabbul arsyish istawa. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mustafa. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassa bihi wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din fala tatafarraqu fi. Allah telah menetapkan untukmu agama Islam. Agama Islam ini juga telah diwahyukan kepada Nabi Nuh, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Agama Islam ini juga telah kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Hendaklah semua kamu menegakkan agama, jangan berpecah belah dalam agama itu. Surat Asy-Syura ayat 13. Kaum muslimin, sesuai dengan ayat yang kita bacakan, kita berbicara kembali tentang fungsi agama dalam kehidupan. Sebelumnya perlu kita jelaskan bahwa ayat tadi menerangkan kepada kita bahwa agama seluruh rasul dan nabi adalah Islam. Tidak ada yang lain. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah ialah Islam. Selain Islam tidak diridhai oleh Allah. Karena itu ayat lain surat Al-Imran 85 mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari-cari agama selain pada Islam, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di negeri akhirat termasuk orang yang merugi, masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin, dalam ayat tadi kita diperintah tegakkanlah agama. An aqimuddin. Tegakkan olehmu semua agama. Di mana ditegakkan? Mulai dari diri pribadi, rumah tangga, masyarakat, dan negara, atau di dunia internasional. Wajib tegakkan agama. Berkaitan dengan itu, ada beberapa poin yang perlu kita bicarakan. Pertama, agama adalah sarana yang paling ampuh untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan. Poin kedua, peran agama dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Ketiga, hubungan agama dengan politik. Keempat, terakhir, akibat mendiskreditkan agama.
Poin pertama, agama adalah sarana yang paling ampuh untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan. Bukti sejarah menunjukkan bahwa di semenanjung Saudi Arabia sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Artinya masyarakat yang centang perenang, yang kacau balau, tidak ada kebenaran, tidak ada hukum, tidak ada keadilan, dan segala bentuk kejahatan terjadi di zaman itu. Perjudian, minuman keras, pembunuhan, perang antar suku, dan segala bentuk kejahatan lain, apalagi kebebasan seksual. Kan tetapi dengan kedatangan Rasulullah SAW, setelah beliau menyampaikan misi dari risalahnya kepada umat, semua bentuk kejahatan itu habis. Tak ada lagi perjudian, tak ada lagi pembunuhan semena-mena, tidak ada lagi kekerasan seksual, tidak lagi rekayasa dan skenario segala macam bentuk hukum dan sebagainya. Semua habis kejahatan itu dan tegaklah kebenaran. Terjadilah masyarakat yang cerdas, terjauh dari masyarakat jahiliyah. Ini bukti sejarah, dunia mencatat, tidak bisa dilupakan itu, kecuali orang yang buta atau yang membutakan hati untuk itu. Ini bukti sejarah bahwa agama adalah sarana yang paling ampuh untuk mengantisipasi kejahatan. Di zaman Nabi tidak ada penjara dan juga tidak ada kekerasan atau senjata, tetapi hanya dengan mengembangkan agama, menggalakkan agama dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, terciptalah kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat bangsa. Tidak saja di Saudi Arabia, tapi dunia di sekitarnya seperti Romawi dan Persia selalu perang, lalu menjadi damai dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ini bukti nyata dalam sejarah bahwa agama adalah sarana yang paling ampuh untuk mengantisipasi kejahatan. Oleh karena itu kaum muslimin, kalau kita ingin hidup ini damai, hidup ini lurus, hidup ini tegak hukum dan keadilan, taatilah agama. Begitu juga pemerintah, jika ingin masyarakat bangsa ini jauh dari segala bentuk kejahatan, pemerintah harus menggalakkan kehidupan beragama. Tapi kalau pemerintah mengasingkan kehidupan beragama, kejahatan demi kejahatan akan terus-menerus terjadi dalam negara ini. Kaum muslimin, dengan datangnya misi Rasulullah SAW, lahirlah dan terciptalah pemimpin-pemimpin yang jujur. Kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin, ya, para khalifah yang cerdas. Tidak saja para khalifah dan pemimpin yang jujur, sampai rakyat jelata menjadi jujur. Jangankan orang-orang dan pemuka-pemuka masyarakat, tukang gembala yang jauh di sana, di lapangan hijau menggembala kambing, dia bersifat jujur. Karena misi Rasulullah, karena agama yang diterapkan. Kita tahu peristiwa itu ketika Umar bin Khattab mendatangi sebuah lapangan hijau yang dipenuhi oleh kambing-kambing dan dipimpin oleh seorang anak gembala. Umar bin Khattab mencoba mengetes keimanan atau kejujuran anak gembala ini. Hei anak gembala, banyak sekali kambing kamu, juallah kepada saya 1 ekor, ambil belanja untuk kamu. Apa jawab anak gembala itu? Ini bukan kambing saya, Pak. Saya hanya anak gembala. Yang punya ini juragan saya.
Nanti kalau hilang kambingnya satu ekor, apa jawab saya kepada juragan saya, Pak? Kata Umar selanjutnya, bilang saja kepada juraganmu bahwa kambing kamu yang seekor itu diterkam oleh serigala. Habis perkara. Apa jawab anak gembala itu? Kalau begitu Pak, aina Allah? Di mana Allah? Terkesima Umar bin Khattab mendengar jawaban anak gembala itu. Kenapa dia sejujur itu? Seolah-olah dia mengatakan juragan bisa ditipu, tapi Allah bagaimana? Seolah-olah ia mengatakan wahwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersamamu di mana saja kamu berada. Akhirnya Umar bin Khattab menebus gembala itu karena dia seorang budak dimerdekakan oleh Umar bin Khattab karena jawabnya yang jujur. Ainullah, di mana Allah? Inilah kita katakan kaum muslimin. Kenapa anak ini jujur? Karena agamanya, karena iman dan takwanya yang benar-benar dimiliki. Dia bersifat jujur. Masih adakah orang yang sejujur itu sekarang? Kalau banyaklah orang jujur di negeri ini, tidak terjadi bermacam kejahatan dan korupsi. Karena itu kaum muslimin tidaklah menjamin titel yang banyak, pangkat yang tinggi, jabatan yang empuk dan kekuasaan yang luas orang bisa jadi jujur. Tidak menjamin. Tidak menjamin semua itu pangkat yang tinggi, jabatan yang empuk. Tidak menjamin orang jujur. Apa yang menjamin orang jujur? Iman dan takwa. Buktinya apa yang terjadi sekarang di negara kita? Penegak hukum melanggar hukum, bahkan menginjak-injak hukum yang terjadi di institusi Polri. Berapa lagi tinggi pangkatnya, jabatannya, propam, pangkatnya jenderal bintang 2. Berapa tinggi jabatan? Kenapa dia berani melakukan pembunuhan semena-mena dan merekayasa kawan-kawannya lain? Tadi itu karena iman dan takwa. Tidak jujur karena iman tidak melekat dalam hatinya. Para jenderal yang lain bisa dikendalikannya, ikut merekayasa dalam bentuk kejahatan dalam kasusnya itu. Kenapa? Karena iman dan takwa. Jadi kita katakan tidak menjamin pangkat yang tinggi, titel yang berderet, bintang yang berserak di bahu, jabatan yang empu dan kekuasaan yang luas. Tidak menjamin orang jujur. Yang menjamin orang jujur hanya iman dan takwa. Begitu pentingnya fungsi agama dalam kehidupan. Makanya kita katakan tadi, jika pemerintah ingin kejahatan berkurang, galakkan kehidupan beragama. Dan jika ingin menteri-menterinya jujur, carilah orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Kalau tidak, segala bentuk korupsi dan penyelewengan akan terjadi dalam negara ini. Selanjutnya yang kedua, agama atau peranan agama sangat besar untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kaum muslimin, saat ini kita berada pada era kemerdekaan kita 77 tahun. Sudahkah sejahtera hidup bangsa ini? Ternyata belum.
Kenapa ini terjadi? Ya, karena banyak ayat yang meneliti, menjelaskan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmatku kepada kalian. Bersyukur artinya bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur ialah menegakkan aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Itu namanya bersyukur. Menjauhkan segala bentuk maksiat dan mungkarat dari negara ini, itu namanya bersyukur. Allah menjamin kesejahteraan akan datang. Sudah 77 tahun kita merdeka. 7 kali silih berganti pemimpin nasional. Hidup sejahtera masih jauh panggang dari api. Kaum muslimin, lebih-lebih lagi di saat sekarang kemiskinan semakin bertambah. Betapa tidak, belum selesainya penderitaan rakyat oleh pandemi corona. Sekarang datang lagi peraturan pemerintah menaikkan BBM. Kemiskinan yang selama ini belum teratasi datang lagi dalam keadaan kemiskinan ini. Pemerintah menaikkan harga BBM. Bayangkan kalau BBM naik, pasti semua kebutuhan akan didongkrak naik. Bertambahlah kemiskinan. Kaum muslimin, sungguh seolah-olah pemerintah kita tidak sayang kepada rakyatnya yang hidup tidak pernah sejahtera ini. Kaum muslimin, oleh karena itu kita katakan tadi, agama adalah banyak memberikan kesejahteraan atau jaminan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat. Kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak semata-mata bergantung kepada pakar ekonomi. Pintarnya kita mengolah ekonomi, tidak semata-mata bergantung kepada itu. Banyak sangkut pautnya dan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca surat Al-A'raf ayat 96 yang senada dengan ayat tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakasnahu bima kanu yaksibun. Andai kata bahwa sesungguhnya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami turunkan bermacam bentuk keberkahan dari langit atau yang timbul dari bumi. Ini jaminan dari Allah kaum muslimin. Tolong hayati ayat ini. Ini janji Allah. Jika penduduk di negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa, pasti segala bentuk keberkahan datang. Bentuk keberkahan itu apa? Hidup sejahtera, damai, aman, sentosa. Itu hidup sejahtera. Itu namanya keberkahan yang datang dari langit dan bumi. Jadi berarti kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak semata-mata tergantung kepada keahlian orang mengelola ekonomi, tapi banyak sangkut pautnya dengan perilaku umat terhadap aturan-aturan Allah, keimanan dan ketakwaan. Contoh kita bisa melihat kaum muslimin, lihatlah negara-negara Islam Timur Tengah. Pada umumnya mereka hidup sejahtera. Contohnya yang paling dekat Saudi Arabia. Itu keberkahan bukan main di Saudi Arabia. Minyaknya melimpah, Amerika menggantungkan minyak ke Saudi Arabia. Keberkahan yang datang dari bumi. Keberkahan yang datang dari langit, setiap tahun datang orang jutaan
naik haji ke sana membawa duit sekian, mereka hidup sejahtera. Itu bukti nyata. Kenapa? Karena memang masyarakat bangsa Arab iman dan takwa benar-benar mereka miliki. Sesuai dengan janji Allah, mereka menjadi hidup sejahtera. Begitu juga negara Emirat Arab. Pelabuhan Bandara Abu Dhabi adalah bandara internasional yang teramai di dunia. Mereka hidup sejahtera dan malah mewah karena iman dan takwa yang mereka terapkan dalam kehidupannya. Karena itu, jika pemerintah ingin hidup masyarakat ini sejahtera, galakkanlah kehidupan beragama. Dan jangan dicurigai agama atau dikatakan agama memecah persatuan atau agama dikatakan urusan pribadi dan sebagainya. Semakin kita singkirkan agama, akan semakin jauh kesejahteraan yang kita miliki dalam negara ini. Yang ketiga, hubungan agama dengan politik. Kaum muslimin pada kesempatan yang lewat sudah kita sampaikan apa hubungan agama dengan politik. Dalam Islam, politik itu ibadah. Kenapa kita katakan ibadah? Kita katakan dulu politik itu segala urusan yang bersangkut dengan negara itu politik. Mulai dari kekuasaan pemimpin sampai kepada urusan-urusan kenegaraan seperti keamanan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, ya, dasar negara, undang-undang dasar 45. Itu semua adalah politik. Apakah itu jahat atau buruk? Apakah kita menjadi pemimpin sesuatu yang mungkar? Tidak. Itu baik. Apakah kita mengurus kesehatan sesuatu yang mungkar? Yang baik. Menjaga keamanan oleh polisi adalah yang baik. Menjaga negara ini oleh tentara adalah yang baik. Kan urusan negara itu semua. Apakah yang baik itu tidak boleh didekati dengan agama? Makanya setiap yang baik itu dalam Islam namanya ibadah. Silakan baca surat Al-Baqarah ayat 110. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk kamu, pasti ada pahala di sisi Allah. Polisi menjaga keamanan rakyat, berpahala di sisi Allah. Tentara menjaga kedaulatan rakyat, berpahala di sisi Allah. Menteri-menteri mensejahterakan urusan rakyat, berpahala di sisi Allah. Apalagi presiden yang mengurus negara ini, berpahala di sisi Allah. Itu kebaikan. Karena itu politik dalam Islam adalah ibadah. Justru karena itu dalam Islam politik tidak bisa dan tidak boleh dijauhkan dari agama. Hubungan agama dengan politik dalam Islam sangat rapat, ibarat kuku dengan daging, ibarat aur dengan tebing, tidak bisa dipisahkan. Kecuali orang-orang yang tidak suka dengan agama. Siapa yang tidak suka dengan agama? Orang komunis, orang PKI. Ya, memang ia menjauhkan semua kegiatan ini dari agama. Karena itu, kaum muslimin, jangan lagi kita dibohongi oleh orang bahwa agama tidak boleh dicampur dengan politik. Perlu agama dicampur dengan politik atau politik dicampur dengan agama. Kalau tidak menjadi ibadah dia. Atau politik dijauhkan dari agama menjadi sadis, zalim, kejam politik itu. Makanya perlu agama. Ya, dibawa ke dalam politik, politik perlu dibawa ke dalam agama. Berjalan seiring berdua, terjadilah kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup ini. Yang terakhir, akibat
mendiskreditkan agama. Kaum muslimin, kita sering mendengar bahwa pidato-pidato yang diucapkan oleh tokoh-tokoh politik dan pejabat-pejabat negara, agama jangan campur dengan politik, seperti yang kita katakan tadi. Bahkan presiden juga sering mengatakan begitu, agama jangan campur dengan politik. Berarti kita mendiskreditkan agama dari negara, mengasingkan agama dari negara, sama sekali Islam. Lalu bagaimana akibatnya? Ya, kalau kita mengasingkan agama dari negara, berarti kita hanya membangun kehidupan dunia semata. Agama kita abaikan, atau agama kita singkirkan, agama kita kucilkan. Akibatnya bagaimana? Banyak ayat menyatakan akibatnya orang akan masuk neraka. Antara lain, saya bacakan ayatnya surah Hud 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami berikan kepada mereka segala hasil usahanya, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak mendapat apa-apa nanti di negeri akhirat kecuali neraka jahanam, ilan nar. Orang yang selalu hanya mementingkan kehidupan dunia, Allah berikan janji Allah. Kita bangun dunia ini secanggih mungkin, semodern mungkin, semaju mungkin, boleh Allah memberikan kesempatan itu. Jadi kalau hanya semata-mata itu saja yang kita utamakan, kita tidak akan mendapat apa-apa di negeri akhirat illan nar, kecuali neraka jahanam. Kaum muslimin, karena itu siapa saja menjadi pemimpin, mengutamakan kepentingan dunia dalam kepemimpinnya, mendiskreditkan Islam atau agama, dia pemimpin itu akan masuk dalam neraka jahanam. Contoh kecil atau contoh dari bawah, seorang lurah, kepala lurah paling dekat dengan rakyat, dia hanya membangun kepentingan dunia. Agama rakyat tidak diacuhkannya, diabaikan sama sekali, tidak mau peduli dengan ibadah rakyat, keagamaan rakyat, lalu hanya membangun kepentingan dunia saja. Lurah itu tempatnya nanti dalam neraka. Sesuai dengan ayat ini, karena kata man di sini adalah untuk umum, siapa saja. Begitu seterusnya, camat yang hanya membenahi kehidupan dunia di kecamatannya, tidak membenahi kehidupan beragama, maka camat itu tempatnya dalam neraka. Dan begitu seterusnya ke atas, wali kota, bupati, gubernur, ya, menteri, apalagi presiden, yang hanya membangun dunia semata, mengucilkan agama, mendiskreditkan agama dari negara ini, tempatnya adalah neraka jahanam. Banyak ayat yang menjelaskan untuk itu. Antara lain juga kita bacakan, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman yuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Surat Al-Isra ayat 18. Ini juga sudah pernah disampaikan. Artinya, siapa saja yang menginginkan segera kesenangan hidup di dunia, kami segerakan untuk dia. Ini janji Allah. Boleh bangun dunia, Allah memberikan. Ya, tidak dihambat-hambat oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah. Ya, sesuai
kepada siapa yang kami ingini. Ya boleh, bangunlah dunia ini semata-mata ya kepentingan dunia saja. Agama tidak diacuhkan, agama dikucilkan, ya kehidupan beragama tidak mau tahu, atau lebih-lebih lagi agama dicurigai. Ya, apa jadinya? Summa ja'alna lahu jahannam. Kami jadikan untuk dia neraka jahanam. Pemimpin yang membangun negara ini, yang membangun desa ini, kampung ini, provinsi ini, kota ini, yang hanya mengutamakan penting agama, maka pemimpin-pemimpin itu tempatnya di neraka jahanam. Yaslaha mazmuman madhura. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam itu dalam keadaan tercela dan terhina. Kaum muslimin, karena itu jangan main-main dengan agama. Apakah kita akan hidup selamanya di dunia ini? Atau dikatakan, oh ini tidak ada hubungan dengan agama? Enak saja mengatakan tidak ada hubungan dengan agama. Ya taruhlah negara kita bukan negara agama, tapi sebagai seorang muslim kita tidak bisa melepaskan diri dari agama, karena kita akan mati. Siapa yang tidak akan mati? Ya, atau orang-orang komunis dan PKI yang tidak mau dengan agama karena dia tidak percaya dengan adanya Tuhan, dan dia mengatakan agama adalah merusak kehidupan rakyat, kata PKI. Jadi kalau ada orang mengatakan agama dan negara tidak ada hubungan dengan agama, itu adalah ideologi PKI atau komunis. Sering kita sampaikan, kalau memang agama tidak boleh campur dengan negara atau dengan politik, hapus sila pertama Pancasila, ketuhan yang Maha Esa. Hapus ayat 1 pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kaum muslimin, kita tidak mengerti ya. Kenapa elit-elit ini suka bicara, ngomong begitu? Jangan campur agama dengan negara, dengan campur agama dengan politik. Kita heran. Apa mereka tidak mengerti dengan Pancasila Undang-Undang 45? Atau sengaja itu untuk membohongi kita umat Islam ini, agar umat Islam ini tidak ikut-ikut berpolitik? Ya mereka mungkin takut kalau umat Islam berpolitik yang banyak ini, tentu mereka akan kalah. Ini barangkali yang mereka takutkan. Umat Islam akan ikut berpolitik, umat Islam akan memilih kelompok Islam, karena mereka tahu berpolitik itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka takut, selalu mereka pidatokan jangan campur agama dengan politik. Tidak ada hubungan agama dengan negara. Padahal Pancasila jelas ada agama. Ya, Undang-Undang Dasar ada agama. Ada Kementerian Agama dalam negara ini. Dan setiap pejabat negara disumpah dengan agama, menjunjung Al-Qur'an. Demi Allah. Kalau memang agama tidak boleh campur dengan negara, kenapa disumpah dengan Al-Quran? Kenapa baca demi Allah? Baca saja demi negara, demi bumi, demi langit. Saya bersumpah. Kalau dibaca demi Allah, itu agama dong. Kalau memang tidak boleh dicampur dengan negara atau dengan politik, kenapa dibawa itu? Enak saja ngomong. Ngertilah kita. Lalu kepada generasi muda, milenial, kita harapkan jangan Anda seperti itu. Anda adalah calon-calon pemimpin yang sedang mengeruk ilmu di perguruan tinggi. Jangan sembarang ucap, jangan sering mengatakan agama tidak boleh campur dengan politik. Ketahui apa itu politik, apa itu agama. Dalam Islam politik adalah ibadah. Dan agama tidak bisa dipisah dari negara, kecuali kalau Anda tidak akan mati. Fantabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa hiya musilatun ila daris salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ
جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Kampus Pak. Di WP Pak. Makanya ini